Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen dimanapun Anda berada? Selamat datang di channel Cak Imam Suwandi. Di sini saya ingin berbagi referensi dan experience kali ini dalam playlist spiritual. Semoga Anda yang menyaksikan dan telah subscribe diberikan Allah kebahagiaan dan kesejahteraan. Amin. Ya, netizen, baru-baru ini viral kesaktian Ustadz Ujang Bustami lawan dukun santet, sangat-sangat heboh di YouTube ya. Jagat dunia maya dihebohkan video viral oleh sosok Ustadz muda yang memproduksi konten YouTube berisi video aksi nekat menantang duel dukun santet secara live streaming tanpa editing. Sosok muda itu kini dikenal sebagai Ustadz Ujang Bustami yang mengelola langsung channel YouTube-nya yang diberi nama Kang Ujang Bustami Cirebon. Saat konten ini dibuat, akun tersebut telah memiliki 2,22 juta subscriber atau pelanggan. Kontennya sudah terisi ratusan video live streaming maupun rekaman yang membahas ilmu hikmah, goib, dan duel melawan dukun santet. Setiap videonya selalu mendapat ratusan ribu bahkan jutaan viewer atau penonton. Ustadz Ujang membuat konten fenomenal dan ekstrim ini lantaran hikmah dari lockdown yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang berakibat menghentikan beberapa usahanya sehingga akhirnya membuat dirinya lebih banyak di rumah. Ustadz Ujang memaparkan awal mula dirinya membuat konten di YouTube tidak mendapatkan respon yang diharapkan, sehingga dirinya mencari cara yang bisa menarik penonton, yakni secara idealis bisa menyajikan konten yang bukan sekedar menjadi tontonan, namun juga sebagai tuntunan. Hingga akhirnya Ustadz Ujang menemukan cara berbeda dengan YouTuber lainnya, yakni membuat konten YouTube live streaming tanpa editing dan real tanpa settingan, langsung on the spot di lapangan. Konten pertama yang dibuatnya adalah mendatangi rumah Ki Joko Budo lantaran ada orang yang kena gangguan makhluk goib yang berasal dari istana Wong Sinting milik paranormal kondang itu. Namun sayangnya dirinya tidak bertemu dengan Ki Joko Budo lantaran sang pemilik rumah sedang pergi. Sejak saat itu kontennya mulai diperhatikan. Aksi nekatnya yang mendatangi paranormal dan dukun santet yang dianggap sebagai orang-orang suka mencelakai masyarakat dengan media santet diperanginya karena menurutnya ilmu santet menjadi momok yang sangat menakutkan. Sebagai orang beriman, dirinya mendakwahkan bahwa keimanan dan sholawat bisa mengalahkan ilmu hitam dan santet. Belum banyak yang mengenal sosok Ujang Bustami. Dalam videonya, Ustadz Ujang Bustami telah bercerita bahwa dirinya masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dan masih keturunan Tubagus Banten, silsilah keturunan Nabi Muhammad yang ada di Pulau Jawa. Gelar Tubagus adalah sejenis gelar Sayyid untuk keturunan Rasulullah yang khusus di Banten. Kalau di Arab Saudi ada gelar Habib dan di Iran ada Sayyid, sementara di Banten ada namanya Tubagus. Gelar Tubagus dan Ratu itu bukan gelar kebangsawanan, tapi supaya yang punya gelar selalu terikat dengan Rasul sehingga diharapkan selalu meneladani beliau. Setiap keturunan Sultan Hasanuddin adalah berarti keturunan Rasul. Juga sebab ayah Sultan Hasanuddin adalah Maulana Syarif Hidayatullah yang merupakan keturunan Rasul dan satu-satunya dari Wali Songo. Pada Syarif Hidayatullah mengalir dua darah utama, yakni darah dari Rasulullah dari ayahnya, sedangkan dari ibunya mengalir darah penguasa Pajajaran, yakni adik Prabu Siliwangi bernama Nyi Rarang Santang yang telah menjadi muslimah. Berikut silsilah Muhammad Ujang Bustami. Beliau adalah anak dari Nukman Hakim bin Kiai Khudori bin Kiai Jamhur bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Asikin bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana
Abu Mahasim bin Maulana Masyhur bin Maulana Abdul Fattah Tirtayasa bin Maulana Abdul Mafakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ustadz Ujang Bustami lahir pada 9 Februari 1982. Dirinya sejak usia 11 tahun sudah menempuh pendidikan di pesantren. Ilmu hikmah sudah lebih dari 17 tahun dipelajari secara mendalam sebelum menghadapi dukun santet. Padepokan anti galau yang didirikannya memiliki luas tanah 2 hektar, menjadi wadah bagi masyarakat yang mencari ilmu hikmah dan solusi dalam menghadapi kehidupan. Kang Ujang telah dikaruniai 7 anak, juga memiliki banyak usaha, diantaranya sebagai kontraktor, peternakan, biro travel umroh dan haji, bahkan istrinya juga mempunyai usaha developer perumahan subsidi dan non-subsidi. Dirinya bercerita bahwa kehidupan pahit pernah dijalani sebagai penjual kelontong, pedagang minyak wangi yang kesulitan keuangan, bahkan untuk menikah harus menjual tanah yang dimiliki ayahnya. Penghobi ukiran kayu jati ini pernah membuat pondok untuk membantu orang depresi yang ditampung di rumahnya. Untuk mengisi waktu luang, dirinya juga beternak ayam di belakang rumah. Saat ini Kang Ujang sedang membangun tempat wisata religi dan goib dengan luas lahan 10 hektar. Dengan apa yang telah dimilikinya, beliau tidak lantas sombong dan tinggi hati. Bahkan dirinya merasa apa yang sekarang ada di dirinya, termasuk harta dan ilmu hikmah, adalah titipan Allah. Beliau juga selalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah akan menjual belikan ilmu hikmah, karena pada prinsipnya ilmu itu datang dari Allah. Dirinya percaya bahwa orang-orang yang mulia adalah yang bisa bermanfaat dan membantu banyak makhluk. So, kumaha hayangna? Adu ilmu jeung urang ayeuna. Adu ilmu kumaha? Kumaha bae hayangna, ge. Naon? Naon bae di layanan? Boga ilmu naon? Urang boga loba tiu jurus urang. Terus kumaha? Agi bang dual jeung urang. Sok. Ayo. Langsung ayeuna. Ayo na. Jika ada orang yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan jimat dan kesaktian, itu bukanlah dari dirinya, melainkan ada pihak lain yang memanfaatkan ketenarannya. Bahkan dirinya membuka padepokan anti galau setiap malam Jumat untuk membantu orang-orang yang butuh bantuan. Nah, itu tadi sekelumit cerita tentang Ustadz Ujang Bustami. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Buat Anda yang belum subscribe, silakan langsung pencet tombol subscribe merah dan tekan loncengnya. Buat yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan isi kolom komentarnya. Dan jika kalian ingin membagikan video ini, saya izinkan untuk share linknya ke rekan Anda. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.